Iya Pak Ahmad. Ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'da tahiyyah nasrul ilallahi wa fadlun qarib innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin thumma da'awtu rabbana iftah bainana amin wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. I'lam anna Allah ta'ala qala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jil inna khayra man ista'jalta al-qawiyyul amin. Pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Huda beserta segenap keluarga besar yang saya hormati, yang saya takdimi, mudah-mudahan dilancarkan dalam setiap urusannya, amin. Dewan juri beserta jajaran kepengurusan yang saya hormati, dan tak lupa suatu penghormatan dan kebahagiaan yang tak terhingga bisa duduk, mohon maaf, bisa berdiri di depan calon para ulama, bisa bertatap muka di depan calon para ulama. Mudah-mudahan dengan tatap mukanya kita sejenak di pondok pesantren tercinta menjadi tatap muka yang abadan sarmada, langgeng sa'intem-intem, lawas salawasna selama-lamanya di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Amirul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab pernah mengungkapkan di depan seluruh rakyatnya, barang siapa ingin menggenggam suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Ungkapan ini memberitahu kepada kita semua bahwa pemuda adalah mutiara yang paling berharga yang dimiliki suatu bangsa. Pemuda adalah penerus cita dan cerita yang gagah dan perkasa. Bahkan kita semua mengetahui bahwa pemuda adalah pemimpin masa depan bangsa. Betul? Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Pemuda adalah yang mengatakan inilah aku adalah pemimpin, aku adalah orang yang sukses, aku adalah calon kiai. Betul? Bukan yang mengatakan hada abi, ini ayahku,
sebaliknya, jika pemuda tidak diarahkan dengan baik, tentunya akan melahirkan pemuda yang malas, tidurnya pulas, badannya lemas, tidak punya aktivitas, gaulnya tidak waras, akhirnya masuk lapas. Yang melahirkan, jika kondisinya terus seperti ini, maka kemajuan bangsa pun akan kandas. Betul? Mengingatkan betapa pentingnya peranan pemuda di bangsa ini, maka pemuda etos kerja dalam membangun suatu bangsa adalah tema musyair terakhir saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jil inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Hadirin yang artinya telah berkata salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib. Beliau berkata kepada Nabi Syuaib, ya abati, wahai bapakku, ista'jil, jadikanlah ia pekerja, karena sebaik-baiknya pekerja adalah orang yang kuat dan terpercaya. Hadirin, secara tertulis ayat ini berisi tentang kisah nyata. Kalau kata orang Salah Pinang itu real life, kehidupan nyata. Kehidupan nyata seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa pernah menghampiri datang ke kota Madian, salah satu kota di mana kota tersebut dimayoritasi oleh penduduk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mempunyai 4 anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak, yang ketiga Madian, dan yang keempat Madain. Mengapa kedua orang Madian dan Madain tidak diceritakan dalam Al-Quran? Karena Madian dan Madain bukan daripada Nabi, sementara Ishak dan Ismail termasuk Nabi. Betul? Pernah ke kota Madian? Di Madian bertemu dengan 2 perempuan, ternyata anaknya Nabi Syuaib bin Mut'iun bin Anbas bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ditanya oleh Nabi Musa, "Mahatkumuma, ay masya'allahuma, sedang apa kalian di sana?" Mereka menjawab, "Kami sedang memberi minum ternak kami, sementara kami susah karena di depannya ada batu besar, batu sangat besar. Batu besar ini diceritakan layar fa'uhu illa asrata anfus, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali 10 orang. Wakila arba'una mi'atin, menurut pendapat lain tidak bisa diangkat oleh 400 orang, saking besarnya batu. Tapi Nabi Musa angkat batu tersebut dengan mudah, saking gagahnya Nabi Musa. Nah, lalu Nabi Syuaib mengetahui cerita ini, sehingga Nabi Musa dipanggil oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, di tengah berjalannya perempuan dan Nabi Musa, baju daripada perempuan itu inkisar, terbuka, sehingga Nabi Musa di belakang berkata, "Imshi khalfi, berjalanlah di belakangku. Wadil diri ala tariq, tunjukkanlah jalan kepadaku." Nah, lalu mereka berbuat demikian. Nah, ketika datang bersama Nabi Syuaib, berbincang-bincang Nabi Musa bersama Nabi Syuaib, di tengah-tengah perbincangan, perempuan itu berkata, "Ya abati, wahai bapakku," sama dengan ya abi, wahai bapakku. Wa bin tidak abati ummati awal wasir alifah wa minal yata, wahai bapakku, jadikanlah ia sebagai pekerja, karena sebaik-baiknya pekerja adalah orang yang kuat dan terpercaya. Nah, jadikanlah Nabi Musa sebagai pekerja, sekaligus Nabi Musa dinikahkan dengan salah
sholli alaihi subhan. Nah, secara pesan moral, ayat ini mempunyai pesan bahwa pemuda harus memiliki dua sifat yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran. Yang pertama, al-qawiyyu, kuat. Al-Quran telah menggambarkan sosok yang kuat ini dengan basatan fil ilmi wal jismi, bertubuh kuat dan berotak cerdas. Bukan sebaliknya, bukan generasi muda yang manja laksana anak mama, otaknya payah, semangat kerjanya lemah. Orang seperti itu hanya bernilai sampah, bahkan tak mustahil menjadi penghalang terwujudnya roda kita jiwa. Yang kedua, sifat amanah, terpercaya, pengemban amanah. Secara terminologis, amanah ialah al-amal allati tamanallahu 'alaiha al-ibad. Segala pekerjaan yang telah Allah amanahkan kepada setiap hamba-Nya. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap pemuda di negara kita? Alhamdulillah, sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak jauh dari sumbangsih para pemuda bangsa. Terbukti sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, sampai detik-detik proklamasi, dikumandangkanlah berbagai organisasi kepemudaan. Dari mulai Persatuan Pelajar Soviet, Trikor Darmo, lalu kita mengenal Budi Utomo, Jenderal Sudirman, tokoh karismatik. Mereka menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jika tanpa pemuda, tidak mungkin Indonesia merdeka. Betul? Namun sayang, seribu sayang hadirin, tatkala Indonesia sudah merdeka, kini kita merasa malu, bahkan pilu. Di luar sana, banyak yang kita saksikan pemuda yang kerjanya tidak nyata. Tiap hari hanya nongkrong sambil main dingdong, hobinya malah godain, berondong, pengen jajan terpaksa harus nyolong. Bahkan tidak sedikit pemuda yang bermental judi, tiap hari tenggak meski sambil main judi, mengumbar aurat demi nafsu birahi. Bahkan kemarin ada kabar wanita SMA hamil tanpa suami, akibatnya hati mati, perbuatan keji, perkataan selalu mencaci, sehingga akhlak tak terpuji semakin menjadi-jadi. Khawatirkan jika Indonesia terus seperti ini, kepemimpinan bangsa, kemajuan yang amanah tidak akan terbukti kecuali sebatas mimpi. Na'udzubillahi min. Maka detik ini saya menghimbau kepada santri Nurul Huda semuanya, para pemuda-pemudi Nurul Huda, mari kita tanamkan sifat dua tadi. Yang pertama kuat dan yang kedua aman. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya dari awal sampai akhir bahwa pemuda adalah etos kerja dalam membangun suatu bangsa, dan cara menanggulanginya adalah pemuda harus memiliki dua sifat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Yang pertama kuat dan yang kedua terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.